Saya Aiman Wicaksono kembali di Rakyat Bersuara. Saya lanjutkan tadi ke Bung Toel, sebelum ke Bung Toel ya nanti. Oke silakan. Betul nggak Anda katakan bahwa siapapun pelatih nggak perlu Sintayong, naturalisasi jalan, Indonesia menang? Itu menjadi kemungkinan terbuka. Oke, artinya Anda benar mengatakan itu? Argumentasinya kan kelihatan dari Enggak, saya rentetan konfirmasi dulu. berjalan. Anda sempat mengatakan itu? Saya tidak kemungkinan terbuka. Siapapun pelatihnya. Siapapun Menurut saya pelatihnya. secara sepak bola terbuka itu. Oke. Dengan kualitas pemain naturalisasi yang sekarang hadir. Merem? Ya nggak merem. Maksud saya nggak merem, tapi ada Ragnar, Tom Hai, terutama yang terakhir Jai Izes, makanya bisa menang di Hanoi 3-0, itu sangat signifikan perbedaannya. Oke. Kalau kita lihat secara sepak bola, tanggal 21 Maret di GBK dengan di Hanoi tanggal 26 Maret itu berbeda banget. Dan siapa yang kasih pembedaan? Ragnar Ratmangun, Tom Hai, Jai Izes. Lalu kan kita wajar dalam sudut pandang sepak bola timbul pertanyaan logika. Ini karena kualitas naturalisasi atau kecerdasan taktikal Sinteyong, kan begitu. Ini juga bisa nyambung ke U23 ini nanti pertanyaannya. Contoh misalnya, Justin Hubner sedang upayakan untuk bisa dipinjam dari Cerezo, Elkan Bagot gitu kan. Kalau dalam logika sepak bola yang umum, situasi ini kan begitu effortnya luar biasa nih ketua umum, bahkan Menpora kan melakukan pendekatan. Harusnya pelatih tidak boleh ketergantungan pada 1-2 pemain kan. Artinya ini kan menunjukkan bahwa Justin Hubner akan Bagot di situ maksudnya. Ketika tidak ada itu, ada kekhawatiran yang besar kan. Logika bolanya kan begitu. Ya. Makanya ada upaya effort yang luar biasa gitu loh. Gitu loh. Jadi harusnya kita ingin melihat ketika tidak ada 2 pemain itu, ketika tidak ada Rizky Ridho, tidak ada Justin Hubner, kira-kira apa yang dilakukan oleh Sinteyong? Jadi kalau itu dari sudut pandang sepak bola. ya. Jadi kalau saya tanya gini, Indonesia Gini, itu potensi menangnya besar loh, naturalisasi jago-jago. Naturalisasi di 23 4 loh. Beda sama yang di senior, bedakan makanya analisisnya beda. Kalau yang besok di nih. 23 ini, Ya. kita justru harus mengapresiasi para pemain dari Liga 1 yang kontribusinya besar. Nah poinnya kaitannya dengan local pride tadi. Local pride itu konotasinya merendahkan, Ya. meremehkan kualitas Liga 1. Baik itu pemain lokalnya, domestiknya maupun para pelatihnya. Itu yang terjadi di atmosfer publik bola, terutama di media sosial. Enggak, bukan, pertanyaan saya belum dijawab. Enggak, itu konotasi dari local Ya, pride. ya, oke. Padahal di U23 kemarin, sebut satu-satu deh. Hernando Ari, Rizky Ridho, Komang Teguh. Di sebelah kanan Rio Ilham maupun Fajar Fatur Rahman. Lalu ada Witan. Itu main di Liga 1 semua. Marcelino besar di Persebaya. Pratama Arhan besar di Semarang. Kontribusinya besar. Yang naturalisasi kan 4, cuma 4. Jadi bedakan antara yang senior dengan yang 23. Oke, tapi 4 kan juga udah luar biasa. Ya. Ya, udah 4 itu kan dari 11 berarti berapa Iya, persen tuh? Hampir ya, 40% kan? Iya, betul. Artinya sebenarnya sebenarnya terbuka peluang besar untuk menang dengan Indonesia Gini. Dengan negara Gini itu, Guinea. Gini kalau lihat individu pemainnya yang berkarir di Eropa, maka kita ngelihat bahwa secara prediksi bolanya nggak mudah. Oke. Nggak akan mudah. Apalagi ini main di Perancis yang sebetulnya buat mereka mungkin lebih akrab. Mereka lebih akrab main di Ya. sana kan ketimbang kita. Dan bahasanya gitu. sama ya, betul? Apa? Bahasanya sama. Oh iya. Mereka bisa. Mereka juga banyak main bola di Belgia, di Turki. Artinya mereka punya pengalaman itu. Tapi apakah secara tim ada sesuatu yang bisa berubah dalam sebuah pertandingan, satu pertandingan playoff? Bisa aja. Itu kan terbuka aja. Kalau Every prediksi- underdog has his day gitu loh. Jadi setiap underdog selalu punya harinya. Let's say kita kan dari awal Piala Asia U23 itu kan underdog. Kalau mentalitas underdog itu terus dijaga, maka itu yang sebetulnya jadi senjata. Oke. Maka tadi kan Bung Aiman tanya, kita pernah bayangkan nggak? Nggak pernah bayangkan sampai semifinal atau Underdog, playoff. itu mental underdog. Iya mental underdog. Oke. Cara bermain pun kan underdog. Defend, compact, retreat, counter attack. Kan begitu main kita. Harusnya pelatih yang ngomong. Tapi at least saya kan juga paham juga soal technical itu. Cara mainnya kan begitu. Oke. Saya ke Om Anjas. Om Anjas sebelum saya ke sayap kiri nih. Saya ke Om Anjas. Om Anjas, kalau menurut Anda, satu ini ada 2 pertanyaan. Soal naturalisasi dan kedua soal peluang dengan
Gini. Jadi begini, kalau saya naturalisasi itu sama dengan pemalas. 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 Kenapa? Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Oh. Dan pemain-pemain lokal ini ketemu pelatih Sintayong. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik. No skill. Siapa no skill? Sintayong. Kenapa Anda katakan no skill? Di mana itu? Di mana anunya? Kalau mau berdiri boleh loh, silakan. Enggak, anak-anak ini selalu lihat bola, tidak lihat orang yang bergerak. Golnya dari situ semua itu. Kenapa Sintayong tidak latih itu? Satu. Kedua, Jordi Ahmad, Klok, siapa lagi, Bagot. Itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot. Itu tidak lebih-lebih amat dari pemain-pemain lokal. Dia harusnya lebih menunjukkan skillnya. Karena saya ini dibesarkan oleh Will Curver, pelatih terbaik di dunia untuk skill individu. Jadi bukan saya tidak setuju naturalisasi ini. Naturalisasi ini mesti asal jangan comot. Asal jangan pemain-pemain entah kelas berapa. Nggak, ini harus jelasin. Asal comot itu maksudnya apa? Bukannya Asal mereka ambil banyak, saja, asal ya, ambil bukan saja. mereka banyak juga kemudian memberikan transfer No. skill, Dia lokomotif bukan- dan lain sebagainya. Bukan, dia ini sekarang banyak yang dari Belanda sana. Iya, Kan? iya. Jadi nggak tahu kita divisi berapa, 3, 4, 5, 6 pemain yang udah top mana mau main ke sini, ya kan? Satu lagi yang masalah paling besar adalah siapa yang ngetes ini anak-anak ini, naturalisasi ini. Mutunya saya lihat jauh. Mereka main bola tidak, ya sudah 4 tahun Sin melatih, tidak ada goal getter. Tidak ada goal getter. Main bolanya ke belakang, main bola itu ke depan, menyerang. Menyerang dan ke depan. Itulah main bola. Bukan ke belakang. Jadi ini anak-anak ini sebetulnya ini bisa di follow up lagi, dipoles lagi. Tapi mesti cari yang pelatih yang baik. Saya ketemu Erick Thohir waktu lawan Vietnam di GBK. Saya bilang, Erick, ini pelatih apa ini? Kan Anda bilang beda pertandingan pertama sama yang di Vietnam yang menang 3-0. Saya bilang, ini pelatih apa? Pak Jokowi punya uang. Kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa dulu kenapa kami itu dapat pelatih yang terbaik di dunia? Will Curver itu. Ratu Juliana yang panggil dia untuk melatih Indonesia. Dideketin lagi, Pak. Ratu Juliana yang panggil dia untuk Indonesia. Ya. Jadi pemain kita ini tidak pintar. Sin hanya parkir bus. Perhatiin dia main parkir bus. Parkir bus maksudnya? 11 pemain kita berdiri di situ semua. Oke. Kita tidak bisa bikin gol. Coba lihat. Pemain strikernya naturalisasi itu cuma yang nomor 11 itu siapa? Struik. Yang lainnya kamu lihat sendiri. Nendang bola ke langit ke-7 semua itu. Lebih dekat lagi. Nendang bola ke langit ke-7 semua. Oke. Jadi main bola ini harus bikin gol. Tiru itu Messi, tiru itu Ronaldinho, tiru itu Cruyff. Main bolanya mudah dan bikin gol. Itu tujuan main bola kan, tujuan kita menang. Bukan draw, bukan ini. Dan satu yang paling penting di sepak bola ini, mesti ada kejujuran di sepak bola ini. Maksudnya? Kejujuran dalam pertandingan, benar-benar kalian pakai merah putih itu benar-benar berjuang. Jangan inilah, itulah, minta ini. Satu contoh, saya marah besar. Marcelino, dia maksud syuting untuk bagus, efek bolanya. Kalau itu kurang efek, ya kurang efek, jadi bolanya melambung. Tapi jangan pemain itu mencela temannya sendiri. Rame nih di netizen bahwa Arhan bilang dia mau makan seolah-olah serakah. No. Itu kalau dikasih bola Arhan, saya tahu kualitas Arhan. Hanya melempar bola saya. Nggak bisa apa-apa anak ini. Oke. Tapi luar biasa, 75 tahun tahu netizen. Ini luar biasa. Ya. Pak, kita ini dilatih di penalti area. Tiap-tiap hari latihan di penalti area. Depan dan belakang. Selalu bikin gol. Jadi kita tahu persis. Kalau bola di sini, ini golnya di sini. Kalau bola di sini, gol di sini. Kasih gua nih biar gua bunuh nih kiper nih.
Ada istilah seperti itu. Jadi Tendang maksudnya ditendang. Gol, digolin bikin ya? gol, bikin Ya, gol. bikin gol maksudnya. Tak. Jadi main bola itu mesti otaknya jenius. Jangan seperti Sintayong ini, dia tidak latih. Dia tidak latih ini anak-anak. Orang main bola itu adalah hanya fisik mulu. Makanya saya suka selalu protes, ganti itu Sintayong. Kita banyak uang, kenapa tidak Guardiola yang pintar? Ini kita harap anak-anak bisa sukses, tapi bermainlah benar-benar untuk Indonesia. Jangan kalian tegang, jangan seolah-olah kalian ditonton sama rakyat Indonesia, karena itu bikin beban. Itu problemnya kalau pertandingan gitu, dia tidak bisa tidur malam itu anak-anak. Karena presiden saya nonton, ini nonton, gemetar kakinya. Anda lihat, kalau pemain itu mau masuk dalam lapangan, mukanya pucat, Anda lihat, matanya tidak tajam, itu berarti dia takut. Bagaimana dia menang kalau sebelum pertandingan dia takut? Jadi di tim ini, U23 ini, tidak ada generalnya di lapangan, nggak ada. Kita paling sulit kalau ketemu orang yang petarung. Iya. Under pressure-nya keras, tacklingnya keras. Ini gini, ini tipenya seperti Mali. Dia main seperti apa nih? Football on the street. Gak ada teknik, gak ada taktik. Begitu Anda dapat bola, dikurung 2-3 orang. Begitu dia dapat bola, counter attack. Ini dia bubar seperti tahun. Kalian diserang ini. Itu kalian mesti camkan ini. Apakah anak-anak ini tahu? Satu yang saya paling tidak suka. Saya bilang tadi kejujuran. Kalian lihat Witan, Marcelino atau Syarhan suka diving. Waktu diving lihat matanya. Matanya lihat kiri kanan, ini wasit bantu saya nggak gini. Jadi ini tidak bagus. Makanya saya bilang harus jujur main bola ini. Oke, baik. Itu dari saya. Nanti saya berikan kesempatan saya lagi. bicara Iman. Iya. Masalah teknik, saya nggak ngerti yang lain-lain. Iya Om. Ya, Baik. terima kasih. Baik, terima kasih. Saya yakin bahwa apa yang disampaikan Om dari hati lewat kejujuran meskipun ada banyak yang tidak setuju. Saya nanti akan ke Bung Arya tapi saya lihat ada ekspresi-ekspresi yang menggundahkan Bung Ege, Bung Effendi Ghazali. Silakan Bung. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 kalimat pengantar. Yang pertama, saya dicantumkan sebagai penggila bola. Itu paling aman status itu, gitu ya. Karena cuma orang gila maksudnya kan, penggila bola. Dan penggila bola yang bingung kenapa sekarang sedang ada orang gila-gilaan terhadap naturalisasi atau tidak ya, dalam kondisi pro dan kontra yang saya yakin Toel tidak di situ karena saya mengenal dia sebelumnya, jauh sebelumnya. Yang kedua, saya menggilai bola sejak 1990, sudah ke Piala Dunia 1990 gitu ya. Jadi artinya kalau ada yang agak nyesek-nyesek ke saya gitu, saya bilang ya mungkin Anda waktu itu belum sempat main bola, saya sudah ke sana lah begitu. Nah yang ketiga, betul ini harusnya saya lanjut ke Pak Arya Sinulinga, harusnya saya lanjut ke Prancis ini karena memang saya tanya, ini betul nggak bisa masuk ke lapangannya di Clairefontaine? Dijanjikan bisa masuk gitu ya, karena sudah punya track lah sejak 1990 itu bisa masuk. Cuma kan ada 2 hal tadi. Yang pertama janji kan sama rakyat bersuara ini bahwa harus datang malam ini, betul ya tadi ya? Sudah janji sebelumnya. Yang kedua emang agak berat. Di samping kalau kita kan terbang ke sana sini tuh naiknya ekonomi itu ya, lain dibandingkan para petinggi ini beda gitu. Jadi ya sudahlah. Nah, tapi yang mau saya bilang begini, yang pertama ya, soal naturalisasi ini kan sebetulnya dalam konteks statuta FIFA, peraturan FIFA, statuta PSSI itu pun kan nggak ada masalah kan? Iya dong, kalau kita naturalisasi. Tidak ada yang dilanggar maksudnya gitu. Iya, kalau kita naturalisasi. Terus tidak ada larangan. Iya, artinya nggak ada yang dilanggar lah. Begitu kita naturalisasi, terus ada yang dilanggar, kita kena hukuman ya kan? Iya. Ya enggak. Jadi artinya, saya mau melihatnya dari 2 sisi. Sisi yang pertama, kan soal induktif nih. Kalau pakai teori-teori itu adalah akselerasi. Ya kan? Lebih dari itu di atasnya lagi trickle down. Kalau yang di atas ini diperbaiki, maka nanti mudah-mudahan ke bawahnya, kan kalau dibagi 3 yang di atas itu tadi ukuran prestasinya apa? Ada yang mau dibantah nggak dari apa yang disampaikan oleh Om Anjas tadi? Enggak, pelan-pelan. Oke. Bisa dibantahnya dalam konteks ini. Saya mau itu yang pertama tadi akselerasi. Oke. Sekarang peringkat FIFA kita naik ya, 134 hari ini. 134 ya. Terus kemudian Dari sebelumnya berapa tuh?
Wow, luar biasa. 170 ke 134 kita berikan. Iya. Lalu bikin sejarah-sejarah ya. Lolos ke Piala Asia Senior, maju keluar dari grup gitu ya. Saya ada di situ. Terus kemarin ke semifinal ya. Sebelum terhenti ya di sana karena Uzbekistan misalnya. Jadi ada sejarah-sejarah itu untuk bagian yang atas. Yang di tengah tentu saja soal kompetisi. Nah, maksud saya apakah akselerasi ini juga dipakai enggak untuk yang di tengah ini? Jadi maksudnya akselerasi di atas nih. Yang di tengah untuk kompetisi akselerasi enggak? Saya nggak tahu ya, nanti mudah-mudahan izin para ketua umum PSSI sebelumnya, Pak Exco, para pemilik klub, dan pengamat sepak bola. Yang pengamat tuh sama penggila sebetulnya sama, tapi pengamat tuh lebih banyak bebannya gitu ya. Nah, itu ada nggak kompetisi sepak bola di dunia? Ya, sepak bola itu diciptakan 1863 oleh manusia untuk manusia mencintai manusia, gitu ya. Wow, bisa saja saling, kita kalau nonton bola harus dalam tanda petik mengenyek atau saling. Bang Fendi, tapi pertanyaan sederhana. Kita nggak perlu naturalisasi. Yang perlu adalah pengembangan. Dan kalau seandainya naturalisasi banyak, nggak perlu juga pelatih-pelatih yang bagus. Kalau pelatih bagus, ambil yang paling bagus sekalian. Itu yang disampaikan oleh Om Anjas. Turun saya cepat-cepat sekali, setengah menit. Kompetisi itu diciptakan untuk manusia ke manusia, mempercepat akselerasinya. Di mana di dunia yang orang nggak boleh menonton sepak bola away gitu? Ada akselerasinya nggak di Indonesia? Hah? Nah, kasih tahu loh saya nanti ya. Kompetisi sepak bola di dunia yang mana kita penonton nggak boleh nonton ketika. Ini maksudnya Indonesia gini nih nanti? Iya, akselerasi. Nggak boleh ada penonton? Bukan di Indonesia, di liga-liga. Oh, oke, liga, oke. Kalau kita bicara di tengah, lalu kita bicara pembangunan sepak bola. Persija ini maksudnya? Yang mana saja lah, yang terakhir itu pendukungnya diambil ya, kalau nggak mau menyebut istilah diculik, dikencingi ya, dan lain sebagainya gitu loh ya. Nah itu coba kasih tahu kita akselerasinya di mana gitu. Nah paling bawah itu tentu saja pembinaan usia dini, pengembangan sepak bola dan lain-lain. Nah kalau kita balik pertanyaan tadi itu menarik. Kalau ditanya ke saya ya, naturalisasi, iya bisa bagus dua-duanya ya. Pemain naturalisasi itu kan mungkin 3 level ya. Pemainnya sangat baik atau agak baik. Lalu ditanya ke mereka, kalau mereka punya kesempatan 2 paspor nih, mau paspor Indonesia atau Belanda, Indonesia atau Brazil, Indonesia atau Spanyol. Kalau dia oke di level yang sangat baik, kuat sekali bisa ya kan. Sementara ini pasti akan kuat kita gitu. Sudah terbukti dari Vietnam 1-0 di Indonesia dengan Vietnam 3-0 di Vietnam. Apakah itu menguntungkan kita sementara ini? Yang menguntungkan. Menguntungkan kita nggak sementara ini? Menguntungkan. Oke, secara pragmatis iya, tapi secara jangka panjang untuk jadi transfer kalau skill, kita belajar dari lokomotif. Jepang mulai kesadaran sepak bolanya 1992, J-League-nya itu mulai 1993, dia punya target 100 tahun ke depan. Akan ada 100 klub sepak bola profesional, akan menjadi juara dunia pada saat itu gitu ya. Lalu dia mencapailah prestasi-prestasi yang ada. Jepang ini kan selain kalau saya keliru ya, tolong 4 kali ya juara Asia ya. Dan terus kemudian untuk Asia U23 kemarin sudah dia yang pertama kali memecahkan rekor juga ya, 2 kali begitu. Nah yang saya mau sampaikan adalah apakah setiap kali kita melihat nih kalau nanti ada pertandingan sepak bola kita, Irak lah yang paling dekat ya. Kalau yang gini ya ini ya, gini. Itu saya punya alasan lah untuk nggak mau memberikan prediksi lah, kurang lebih gitu ya. Karena saya sering ngukur juga. Kalau optimisme semangat, ya semangat terus, ya kan? Tapi begitu melihat Uzbekistan, ya kan? Ini saya kasih tahu nih, ini beda mungkin Sintayong dengan Uzbekistan. Pak Tommy Welly, sesuai dengan pesan saya di media sosial, itu salam Anda ke Sintayong sudah saya sampaikan. Betul. Salam apa tuh? Iya dia kan waktu itu Toel, saya bilang Toel mau sampaikan salam nggak ke Sintayong? Kalau saya ketemu saya sampaikan loh. Dan sudah saya sampaikan. Apakah dia ngerti apa tidak? Karena bahasanya itu saya campur-campur bahasa Indonesia bahasa Inggris. Tapi sudah saya sampaikan kepada sekretarisnya. Yang mau saya nyambung tadi legend kita Anjas Asmara ini adalah Timur Kapatse itu dari Uzbekistan membawa skuad Uzbekistan ya. Itu 22 pemainnya cuma 2 yang nggak main lah artinya. Semua bisa main gitu. Nah kita sekarang ini menghadapi gini nih, betul-betul yang ini harus dipanggil. Yang ini harus dipanggil. Kalau enggak ini,
kalau enggak gini gitu loh. Seperti ada kekhawatiran. Nah saya ngebayangkan 6 Juni nanti ini kita lawan Irak. Siap nggak kita melihat kalau misalnya yang ada di lapangan itu 9 pemain naturalisasi dan 2 mungkin pemain liga kita misalnya. Kan kiper ada pilihan tuh. Martin Pes atau Hernando. Bagusan mana? Martin Pes sama Hernando sekarang misalnya. Ya kan? Karena pernah loh Smith dengan Gonta di Jepang ya. Nanti pada saat pemain timnas senior Indonesia melawan Irak, semua naturalisasi bisa main, bisa ikut. Kemenangan udah di tangan. Gimana? Kemenangan udah di tangan. Karena tidak ada batasan usia, semua naturalisasi bisa main. Itu di tim senior ya maksudnya ya? Iya, iya senior. Ya itu belum tentu juga kalau sama Irak ya. kan selalu kalau sama-sama naturalisasinya pada level sangat baik, kita mungkin bicara kemarin kan bagus pelan-pelan. dengan Irak. Jadi kalau kita bicara agak baik ya yang dinaturalisasi itu Asia Tenggara bisa kita bicara gitu ya. Kalau dia baik di level baik, ketemu Uzbekistan udah agak kurang kelihatan dia ada di mana mainnya gitu. Biasanya dia berselancar kemana-mana. Begitu lawan Uzbekistan agak kurang kelihatan dia ada di mana gitu. Nah tapi kalau di sangat baik nanti misalnya gitu ya. Nah itu kan kita bicara level Piala Dunia kurang lebih gitu. Jadi artinya kalau ditanya menguntungkan nggak naturalisasi pada saat ini? Menguntungkan. Saya setuju atau tidak? Setuju. Untuk membuat kebanggaan kita dalam konteks akselerasi yang induktif. Tapi pada saat yang sama kompetisi harus diakselerasi. Pembinaan usia dini juga harus diakselerasi. Dan itu belum terjadi. Dan itu belum terjadi. Yang paling bahaya dari itu semua, kalau bicara kejujuran nih. Pertanyaan saya, dan itu belum terjadi. Belum kalau saya. Boleh kan kejujuran ya? Iya. Kalau bicara kejujuran belum. Lihat aja kompetisi kita nomor 26 sekarang di Asia. Kalah dibandingkan Filipina. Tolong ya perbaiki saya kalau saya salah. Lawan Singapura kalah juga urutannya nomor 1, Arab Saudi nomor 2, Jepang gitu ya. Kita nomor 26. Poinnya selisihnya jauh. Jadi pertanyaannya apa fungsi dari naturalisasi? Naturalisasi fungsinya 2. 3 ya. Ini 2 kok begini. 1. Bangsa kita ini sedang betul-betul butuh prestasi. Oke. Di sepak bola ya. Itu quick wins lah. Ya ada unsur politiknya juga sih sebetulnya gitu ya. Apa udah bosan politik, ada bola lah gitu ya. Ingin quick win. Menang, quick wins, oke. Ya. Yang kedua ini lagi dicampur dengan menarik nih, campuran medsos. Jadi pemain-pemain yang dipilih ini selain ada dia agak baik atau baik itu membuat semua orang histeria. Aduh, saya punya hubungan jarak jauh dengan Rafael. Tolong dong sampaikan salam pada Rafael. Ini campuran menarik loh. Oke. Campuran menarik ya, tanpa orang sadari. Begitu misalnya Towel disalah mengertikan misalnya, nggak setuju naturalisasi, orang lebih memilih berpihak pada Rafa ketimbang pada Towel misalnya gitu ya. Padahal satu keturunan. Dari kan ada darahnya. Oke. Nah yang ketiga ini juga menarik, alasan-alasan soal darah ini ya. Tentu selalu menarik untuk menambahkan bahwa dia punya darah segala Indonesia. Tapi pada saat nanti kebetulan nggak punya darah, bagaimana tuh? Artinya nggak ada darah keturunannya, tapi dia mau membela Indonesia, itu kan persoalan lain juga nanti ya. Nanti kita jawab lepas jeda. Tetaplah di Rakyat Bersuara.